Marcelino, John Hartman siapkan rencana darurat hadapi Vietnam. Satu pemain hilang, strategi berubah. Kabar mengejutkan datang hanya beberapa jam sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Di saat John Hartman sedang mematangkan strategi untuk menghadapi pertandingan terberat di grup A, Marcelino Ferdinand justru kembali tidak terlihat dalam sesi latihan terakhir timnas Indonesia. Pemain yang dikenal berani membawa bola, menusuk pertahanan, dan muncul secara tiba-tiba di kotak penalti itu kemungkinan besar tidak dapat diturunkan menghadapi Vietnam. Pertanyaannya, apakah kehilangan Marcelino akan membuat kekuatan serangan Indonesia berkurang? Atau justru John Hartman telah menyiapkan rencana darurat yang belum diketahui Vietnam? No step will be denied when one man cannot rise. The whole team stands behind. Dalam sesi latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 2 Agustus 2026, John Hartman memberikan sejumlah menu khusus kepada para pemainnya. Mulai dari latihan mengumpan, mengendalikan bola, menjaga penguasaan, hingga melakukan simulasi taktik untuk menghadapi permainan Vietnam. Namun, satu nama penting tidak terlihat dalam latihan tersebut. Marcelino Ferdinand masih menjalani pemulihan setelah mengalami masalah cedera. Ia sebelumnya juga tidak tampil ketika Indonesia mengalahkan Kamboja dan Timor Leste. Kondisi ini membuat Marcelino kemungkinan besar kembali absen saat Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor. Meskipun Indonesia mampu memenangkan 2 pertandingan tanpa Marcelino, pertandingan menghadapi Vietnam tentu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Marcelino bukan hanya pemain yang mengandalkan kecepatan, ia mampu bergerak di antara lini tengah dan pertahanan lawan, menerima bola di ruang sempit, kemudian mengubah arah serangan dengan cepat. Keberaniannya melakukan penetrasi juga dapat memancing pemain lawan meninggalkan posisi. Dari pergerakan itulah ruang untuk penyerang atau pemain sayap bisa terbuka. Tanpa Marcelino, Indonesia mungkin kehilangan pemain yang dapat menghasilkan kejutan dari lini kedua. Namun, absennya satu pemain tidak selalu berarti sebuah tim kehilangan seluruh kreativitasnya. Disinilah kualitas John Hartman sebagai pelatih akan benar-benar diuji. Opsi pertama yang mungkin digunakan Hartman adalah memberikan tanggung jawab lebih besar kepada Tum Hai. Hai sudah memperlihatkan pengaruhnya ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Selain mengatur aliran bola dari lini tengah, ia juga mencetak gol melalui tendangan bebas yang sangat indah. Jika Marcelino tidak bermain, Hai dapat menjadi pusat permainan Indonesia. Ia bisa turun lebih dalam untuk menjemput bola, kemudian mengirimkan umpan menuju kedua sisi lapangan atau langsung kepada penyerang. Namun, Vietnam tentu mengetahui betapa pentingnya peran Tom Hai. Kemungkinan besar mereka akan menempatkan pemain khusus untuk mempersempit ruang geraknya. Karena itu, Hai tidak bisa bekerja sendirian. Untuk memberikan kebebasan kepada Tom Hai, John Hartman bisa memasangkan pemain yang lebih disiplin dalam menjaga keseimbangan. Salah satu pilihannya adalah Ivar Jenner. Jenner dapat membantu Indonesia merebut bola, menghentikan serangan balik, sekaligus menjaga posisi ketika Haye bergerak lebih maju. Pembagian tugas ini sangat penting karena Vietnam dikenal berbahaya ketika mendapatkan kesempatan menyerang dengan cepat. Indonesia tidak boleh terlalu banyak mengirim pemain ke depan tanpa memiliki perlindungan di lini tengah. Satu kehilangan bola dapat berubah menjadi ancaman besar apabila para pemain terlambat kembali ke posisi. Rencana berikutnya yang mungkin disiapkan Hartman adalah memperlebar permainan. Vietnam memiliki organisasi pertahanan yang rapat. Mereka belum kebobolan dalam 2 pertandingan pertamanya di turnamen ini. Apabila Indonesia terus memaksakan serangan melalui lini tengah, para pemain dapat terjebak di antara banyaknya pemain Vietnam. Karena itu, pergerakan dari sisi kiri dan kanan bisa menjadi jalan keluar. Pemain seperti Sain Patinama, Doni Tripamungkas, Tim Gaipen maupun pemain sayap lainnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan situasi 1 lawan 1. Tujuannya bukan hanya mengirimkan umpan silang, Indonesia juga dapat menarik pertahanan Vietnam melebar sebelum mengalirkan bola kembali ke tengah untuk diselesaikan oleh pemain yang datang dari lini kedua. Di lini depan,
perhatian akan tertuju kepada Mitch Baker. Penyerang muda tersebut telah mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan awal Indonesia, termasuk hat-trick ketika menghadapi Kamboja. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, bahkan secara terbuka menyoroti postur, kemampuan duel udara, penempatan posisi, dan penyelesaian Baker. Artinya, Vietnam kemungkinan menyiapkan penjagaan ketat untuk membatasi ruang geraknya. Namun, penjagaan khusus kepada Baker dapat memberikan keuntungan lain bagi Indonesia. Ketika 2 bek Vietnam terlalu berfokus kepadanya, pemain lain bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan. Baker tidak harus selalu menjadi pencetak gol. Pergerakan dan duel fisiknya dapat membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya. Pertandingan melawan Timor Leste memberikan pelajaran penting. Indonesia sempat mengalami kesulitan mencetak gol meskipun lawan bermain dengan 10 orang. Namun Garuda tetap sabar dan akhirnya menghasilkan 3 gol pada 16 menit terakhir. John Hartman memuji kemampuan pemainnya dalam menyelesaikan pertandingan dengan kuat. Pelatih asal Inggris itu juga melakukan 6 perubahan dalam susunan pemain untuk mengatur energi skuadnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Hartman tidak hanya memikirkan 11 pemain pertama. Pemain yang masuk dari bangku cadangan juga disiapkan untuk mengubah tempo pertandingan ketika kondisi lawan mulai menurun. Vietnam datang ke pertandingan ini dengan tekanan yang tidak kecil. Mereka baru mengumpulkan 4 poin setelah mengalahkan Timor Leste 7-0 dan bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Kim Sang-sik menegaskan bahwa Vietnam harus mengalahkan Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Situasi tersebut bisa membuat Vietnam bermain lebih agresif daripada biasanya. Mereka tidak dapat hanya bertahan dan menunggu sepanjang pertandingan. Ketika Vietnam mulai meningkatkan jumlah pemain dalam serangan, ruang di belakang pertahanan mereka dapat terbuka. Ruang itulah yang harus dimanfaatkan Indonesia melalui transisi cepat, umpan vertikal, serta pergerakan pemain dari kedua sisi. Menjelang pertandingan, John Hartman mengatakan dirinya tidak terlalu memikirkan penampilan yang benar-benar sempurna. Menurutnya, sebuah pertandingan selalu dipengaruhi perubahan momentum, emosi, keputusan wasit, dan berbagai situasi yang tidak dapat diprediksi. Hal terpenting adalah para pemain siap bersaing, bertarung, dan memberikan penampilan terbaik untuk para pendukung. Hartman bahkan menyebut Vietnam sebagai lawan terkuat di turnamen. Namun pertandingan ini juga dianggap sebagai kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengambil kendali persaingan grup A. Absennya Marcelino tentu menjadi kehilangan penting. Namun, pertandingan melawan Vietnam tidak akan ditentukan oleh satu pemain saja. Indonesia masih memiliki Tom Hai sebagai pengatur permainan, Ivar Jenner sebagai penyeimbang, pemain-pemain cepat dari sisi lapangan, serta Mitch Baker yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Kini semuanya bergantung kepada keputusan John Hartman. Apakah ia akan tetap bermain menyerang sejak menit pertama, atau menunggu Vietnam keluar dari pertahanannya sebelum melancarkan serangan balik? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi ujian taktik terbesar Hartman sejak menangani timnas Indonesia.